Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita masuk materi pelajaran kita yang pertama, izinkan ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Wiwi Safura SPDI. Kalian semua bisa memanggil ibu dengan ibu Wiwi. Insya Allah selama 1 tahun ke depan ibu akan mengampu pelajaran agama Islam di kelas 11 ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa agar kita dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Baiklah anak ibu semuanya, sekarang kita masuk ke materi pelajaran kita yang pertama di kelas 11 semester 1 ini, yaitu dengan materi berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan KD menganalisis makna iman kepada Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari ini diharapkan kita dapat meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalian semua dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan indikatornya menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita akan sedikit membedah apa itu arti iman. Seperti yang kita pelajari zaman SD dan SMP, iman itu artinya percaya. Nah, percaya di sini bukan hanya sekedar percaya yang kita ucapkan di mulut, percaya, tapi juga harus diyakini dengan hati. Kita harus dengan sungguh-sungguh meyakini apa yang kita percayai, lalu kita lakukan dengan perbuatan kita. Itulah arti beriman. Nah, jadi kalau iman kepada kitab-kitab Allah ini artinya kita yakin, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulullah. Nah, kitab-kitab ini berisi tentang wahyu-wahyu Allah. Wahyu-wahyu itu adalah segala sesuatu perkataan Allah, dan wahyu ini disampaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ya, dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa kitab-kitab Allah ini berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Nah, pada dasarnya semua kitab-kitab Allah ini yang diturunkan berisi tentang mengesahkan Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi perbedaan di sini dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman diturunkannya kitab-kitab tersebut. Ya, sekarang kita masuk kepada kitab suci yang pertama, yaitu kitab Taurat.
Oke, kitab Taurat di sini artinya kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad sekitar ke-12 sebelum Masehi. Nah, Taurat ini dia berisi petunjuk dan bimbingan bagi bangsa Bani Israel. Kitab Taurat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup untuk bangsa Bani Israel pada masanya Nabi Musa alaihi salam. Nah, dalam kitab Taurat ini ada isi pokok kitab Taurat atau yang disebut dengan Ten Commandment atau bisa dibilang 10 hukum atau 10 firman yang ada dalam kitab Taurat tersebut. Yang pertama isinya adalah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada dasarnya isi Taurat adalah juga tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan menyembah berhala, kemudian jangan mempersekutukan Allah, kemudian sucikan hari Sabtu, lalu menghormati orang tua, larangan untuk membunuh, berzina, mencuri, bersumpah palsu, dan juga larangan untuk menginginkan milik orang lain. Inilah 10 pokok isi dari kitab Taurat itu sendiri. Kemudian kita masuk pada kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud pada abad sekitar ke-10 sebelum Masehi untuk bangsa Bani Israel pada masa itu. Kitab ini berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci, ada sekitar 150 surat di dalamnya yang berisi tentang sanjungan-sanjungan kepada Allah. Nih dia intinya kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan, lalu yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur, kemudian yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah, yang keempat, ratapan dan doa individu, dan yang terakhir adalah nyanyian untuk para raja. Sekarang kita masuk pada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup untuk bangsa Nasrani pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil dan kitab Taurat sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Dapat dikatakan bahwa kitab Injil dan kitab Taurat ini sudah berganti, bukan lagi kitab Injil yang sama seperti waktu diturunkannya kitab Injil tersebut, tapi sekarang sudah diganti oleh tangan manusia. Nah, begitu juga dengan kitab Taurat tadi. Ya, kalau saat ini dikatakan kalau kitab Kristen saat ini mengatakan kitab Taurat itu adalah perjanjian lama. Ini sudah diganti oleh tangan manusia. Nah, kitab Injil yang sekarang membuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam sekarang ditulis menurut versi penulisannya yaitu Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Nah, sebenarnya ini merupakan orang-orang yang tidak dekat pada Nabi Isa alaihissalam pada saat itu. Dan sebenarnya sejarah mencatat masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba, di mana isi Barnaba ini berbeda dengan versi-versi yang sebelumnya ini. Sekarang kita masuk kepada kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Tentu kita tahu bahwa kitab Al-Quran ini adalah pedoman hidup umat Islam di dunia, di belahan dunia manapun, menggunakan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril selama berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini tidak langsung. Al-Quran itu tidak langsung seperti buku seperti saat ini. Dia itu turunnya per ayat-ayat selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini. Nah, di sini Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
menghapus sebagian tuntutan syariah yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran ini dapat dikatakan sebagai pelengkap, dan menghapus syariat-syariat yang terdahulu dilengkapi, yang tidak pas dilengkapi lagi di Al-Quran, dan ini merupakan kitab terakhir dan kitab penutup. Tidak ada kitab-kitab lagi setelah Al-Quran ini hingga akhir zaman nantinya. Dan ini adalah yang paling sempurna. Tidak ada kitab yang paling sempurna selain Al-Quran, dan disinilah agama Islam lahir. Sini katakan Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.